Selamat sore. Berjumpa lagi di channel Cerita Kak Asri. Saya baru pulang ladang ini pemirsa. Jadi hari ini cerita Kak Asri, videonya apa Kak Asri? Nah, karena saya berhubung baru pulang ladang, jadi saya mau mandi dulu pemirsa. Tapi saya mau beritahu kepada kalian, video kita hari ini adalah saya mau saya mau buat satu video membahas tentang 5 kalimat, ya kan? 5 kalimat yang sebenarnya itu pengucapannya sama, tapi memiliki arti yang jauh berbeda jika ianya digunakan di Indonesia dan di Malaysia, pemirsa. Kalimat apa aja? Perkataan lah. Perkataan. Yang pertama adalah kalimat percuma. Kalau di Indonesia, percuma itu artinya sia-sia, tak ada guna. Contoh, aku mencintaimu selama ini. Percuma saja aku mencintaimu selama ini. Alhasil kamu menikah juga sama orang lain. Percuma. Jadi pengorbanannya selama ini tuh percuma, sia-sia, tak ada makna, tak ada gunanya. Percuma. Tapi bila percuma ini dipakai di dalam negara Malaysia, ianya akan menjadi gratis. Contohnya, bila kalian beli nanti misalnya kalian pergi ke tempat beli belah lah, ya kan, orang Indonesia udah gitu pergi kalian ke mall lah, ya kan, belanja, beli 2 percuma 1. Pasti kalian pikir ini udah beli 2 percuma 1, beli 2 sia-sia 1, ya sama aja, ya kan, 1 cuma terpakai. Artinya kalau beli 2 percuma 1 artinya beli 2 gratis 1. So dengan membeli 2 kamu boleh mendapatkan 3 barang itu. Kalau di bahasa Indonesia kannya beli 2 percuma 1. Artinya kamu tetap dapat 1. Beli 2 percuma 1. Beli 2 sia-sia 1. Tak ada guna 1, tak ada makna 1. So maknanya tak ada guna lah kamu beli 2 pun tetap yang terpakai hanya 1. Betul tak? Betul kan? Oke. Kedua. Oke pemirsa, nah yang kedua adalah duduk. Misalnya tuh kalau kita di Indonesia kan, kamu duduk di mana? Ya udah kita akan tunjukkan kursi kita. Aku dudukku tadi di nomor 24. Duduk. Biasanya kita akan menunjukkan tuh tempat duduk kita, ya kan? Dan dia lebih kepada kursi, ya kan? Atau nomor table mau makan. Duduk di mana? Itu table nomor 20 gitu kan? Tapi duduk ini kalau di Malaysia udah lain. Kalau misalkan ada orang Malaysia yang nanya kalian, duduk mana? Dia tuh bukan nanya kamu itu duduknya di mana, duduk seperti ini, enggak. Dia tuh menanyakan alamat kamu. Biasanya kalau duduk mana? Duduk dekat sini. Kita bagi tahulah alamat kita. Jadi kalau perkataan duduk itu tuh kalau di Malaysia merujuk kepada address, alamat. Duduk mana? Duduk Sungai Siput. Kalau kita duduk mana? Itu table nomor 24. Kalau kita nanya alamat kan tinggal di mana? Ya kan? Mana kamu tinggal? Sebenarnya kalau orang Malaysia juga tinggal kat mana pun ada juga orang tanya, tapi lebih sering mereka akan menggunakan perkataan duduk dekat mana sekarang? Duduk dengan siapa? Maknanya tinggal dengan siapa? Duduk dengan mak bapak atau duduk seorang-seorang. Katanya bukan dia duduk di sini melamun sendiri-sendiri. Maknanya dia itu tinggal seorang diri. Gitu pemirsa. Oke pemirsa, yang ketiga itu adalah kejutkan. Kejut. Kalau macam kita kan biasanya kalau kita bilang kejutkan dia. So maknanya orang yang tengah lengah, misalnya dia lagi cerita-cerita atau pokoknya dia nggak fokus pada kita, dan kita kejutkan kan. Tapi kalau orang Malaysia kalau katanya kejutkan nanti saya pukul 9 ya. So maknanya nggak usah kalian kejutkan dia. Artinya itu bangunkan. Kalau kejutkan saya nanti pukul 9 ya, katanya berarti bangunkan nanti saya pukul 9 gitu. Jadi istilah kejutkan di sini dengan di Malaysia itu berbeda pemirsa. Sebenarnya ada banyak kalimat sih yang yang perkataannya itu sama tapi memiliki arti yang berbeda pemirsa. Betul saya bilang. Contohnya macam ini juga pemirsa. Misalnya kayak lepas gitu kan. Misalnya kalau macam kita kayaknya misalnya dia itu udah nggak cinta samamu gitu kan, lepaskan aja. Ya udah, lepas itu artinya kita macam lepaskan aja gitu, lepaskan aja. Pokoknya macam tinggalkan gitu, tinggalkan dia gitu. Misalnya terlepas dari genggamanku gitu, jatuh ya kan, jatuh.
pokoknya terlepas gitu, misalnya kayak jatuh, lepaskan gitu, kayak tinggalkan gitu. Tapi kalau orang Malaysia dia macam lepas itu, biasanya itu mereka ngomong kan, tadinya saya nak pergi sana, lepas tu nampak orang tu tak jadilah saya pergi. Lepas tu biasanya ada orang kuna tu, lepas tu setelah itu pemirsa, after then after tu nggak tahu, pokoknya saya bukan orang Inggris mas, salah bahasa Inggris nggak usah kalian inilah, pokoknya lepas tu setelah itu. Kalau kita kan lepaskan aku, maknanya tinggalkan aku, lepas dari genggamanku, maknanya jatuh gitu pemirsa. Kalau kita berbicara tentang bahasa-bahasa ini mungkin kalian lebih banyak tahu. Dulu saya pernah juga buat video-video ini pemirsa, ya kan, kayak lucu gitu ya kan, kalimat yang sama diartikan di dua negara yang berbeda, ianya jadi kata yang sangat-sangat berbeda pemirsa, ya kan. Lagi satu pemirsa, orang Malaysia biasa kalau dia marah, dia akan sebut macam dia benci gitu kan, perkataan tuh kepada perempuan dan lelaki tuh, jantan tak guna, betina tak guna gitu. Mereka agak kerap juga mengatakan jantan ini kepada manusia. Kalau kita ini kan nggak pernah ya, semarah-marah kita apa tuh nggak pernah kita bilang jantan nih betina nih, nggak pernah. Biasanya tuh kepada hewan kan. Mungkin mereka juga kepada hewan, tapi saya nampak bila mereka marah atau bencikan seseorang, mereka akan guna perkataan itu pemirsa. Menurut kalian apalagi kalimat-kalimat yang kalimatnya itu sebenarnya sama pengucapannya tapi artinya berbeda jauh. Lagi satu pemirsa, ini perkataan ini kalau kita diucapkan di sini kan, itu tuh ucapannya itu biasa aja sebenarnya. Kita tuh mengucapkannya sehari-hari. Tapi kalau kalimat ini kita ucapkan di Malaysia, ianya menjadi satu perkataan yang tak elok untuk diucapkan gitu pemirsa. Yang pertama adalah buntut. Saya tuh selalu cakap di video saya kan, buntut ayam. Nah, buntut itu kalau macam kita kan buntut tuh macam ayam, ada buntutnya gitu yang menonjol dia ya kan, kita bilang buntut ayam. Jarang sekali kita gunakan perkataan buntut untuk pantat kita kan, betul tak? Nah, kalau di Malaysia, pantat itu pemirsa bukan bagian belakang tapi adalah bagian intim dari si perempuan. Nah, kalau buntut itu ya kalau kita bilang pantat. Kalau kita kan nggak pernah kita guna perkataan buntut untuk manusia. Biasanya itu buntut ayam, buntut burung ya kan gitu kan. Karena ada dia macam menonjol gitu, kita bilang buntut. Satu lagi adalah gampang. Nah, bagi kita gampang itu adalah mudah, easy, betul tak? Tapi gampang ini adalah satu perkataan yang tak berapa elok. Misalnya kita tuh kadang-kadang tuh kan kita ada satu cekcok dekat seseorang gitu ya kan, terus dia bilang macam gampang je dia cakap macam tu. Itu tuh macam perkataan yang tak elok. Pokoknya saya pun nggak tahu pasti perkataan gampang ini tuh dia merujuk kemana. Cuman biasanya gampang ni adalah perkataan tak elok kalau di Malaysia. Macam gampang, gitu. Kalau kita kan gampang itu, senang itu, senang nggak gampang gitu. Kalau mereka kalau mudah itu adalah senang. Kalau kita senang kan happy kan. Kalau mereka senang je, maknanya mudah saja, gitu pemirsa. Jadi itu adalah dua perkataan yang sebenarnya kalau kita gunakan di Indonesia dianya nggak akan jadi masalah besar gitulah pemirsa. Istilahnya kita udah boleh menerima kalau perkataan ini tuh banyak digunakan di kalangan masyarakat sehari-hari gitu. Tapi kalau di Malaysia perkataan ini tuh kurang elok untuk diucapkan pemirsa. Jumpa lagi di channel Kak Sri berikutnya. Bye.